masuk ke materi kita, alangkah baiknya kita mengulas materi sebelumnya. Ya, ada yang tahu nggak materi sebelumnya apa? Alat teruji. Coba Angjani. Salah satunya Angjani. Apa aja? Enggak nyimak. Gila. Apa alat teruji apa aja? Sama solid terus. Sudah cukup. Selanjutnya Nanda, apa Nanda? Alat teruji apa? Nah, baik. Nah, kita masuk ke materi kita. Materi kita itu menghindari akhlak tercela. Apa judul materi kita? Jadi pada judul materi kita yaitu menghindari akhlak tercela. Jadi akhlak tercela itu dibagi banyak versinya masing-masing. Yang kita ambil pada hari ini yaitu nifaq dan nifaq dan keras hati atau emosi. Di sini ada yang tahu kan nifaq itu apa? Ya, munafik. Nifaq itu dalam bahasa Arab artinya itu nafakoyunafiku, yang artinya tempat keluarnya hewan yang najis seperti tikus. Nah, itu pengertian nifaq seperti itu, orang-orang yang munafik. Nah, tahu nggak ciri-ciri orang munafik itu apa aja? Ada tiga. Apa aja? Bagus. Tepuk tangan, bukan bilang. Jadi ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Ya, ciri-ciri yang pertama apabila ia berbicara, ia berdusta. Yang kedua, yang ketiga apa? Nah, baik, ini adalah ciri-ciri orang apa? Orang munafik. Hadisnya itu apa sih? Hadisnya itu idza hadasa ayatul munafiqun salasun, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza su'ila khana. Jadi ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Apabila ia berbicara ia berdusta, dan apabila ia berjanji dia mengingkari, dan apabila ia diberi amanah ia berkhianat. Contohnya apabila berbicara itu berdusta itu kayak gini. Misalnya Nanda mengiming-imingkan siapa? Nadila
hadiah kan. Nah, nanti dikasih hari ini, tak taunya dia nggak kasih sama sekali, bohong. Tapi isi hadiahnya udah berharga lebih. Nah, itu contoh dari berbicara tapi berdusta. Selanjutnya, apabila ia berjanji, ia mengingkari. Ada bisa kasih contoh nggak? Nesia biasanya. Gimana contohnya? Nah, yang kedua. Tepuk tangan dulu. Itu yang berjanji. Contohnya, ada contoh lagi. Contohnya misalnya Nanda muci orderan ayam, misalnya, ya kan? Dia ngepost di Facebook, ya kan? Adalah yang Anjani respon. Ayamnya masih ada nggak mas? Katanya. Ada. COD aja kata dia. Terus si Nanda bilang ke Anjani, kita COD di sini rame misalnya. Contohnya Nanda udah datang bohongan, sedangkan Anjani udah datang. Nah itu nggak boleh. Yang ketiga, apabila ia diberi amanah dia berkhianat. Ada bisa kasih contoh? Nia? Oh, yang ketiga ya? Ya misalnya bila dikasih amanah buat nitipin barang ke Aziza, tapi sama Dila nggak dikasih barangnya. Nah itu bahaya, lebih bahaya lagi. Si Dila ini dititipin laptop misalnya. Dulu kasih ke Una, atau ya laptop dijual sama Dila, itu lebih nggak boleh. Nah itu ciri orang apa yang diberi amanah tapi berdusta. Dan nifak itu dibagi menjadi dua. Apa aja yang tahu nggak? Nifak itu dibagi menjadi dua, ada nifak akbar dan nifak asghar. Tahu nggak? Nifak akbar itu maksudnya apa? Tahu nggak? Munafik yang besar gitu. Contohnya apa? Contohnya kita itu kayak kita ini yang besar ya, kita mendustakan apa? Mendustakan Allah, ya kan? Terus kita ngaku-ngaku kayak ini siapa? Yang matanya nyuling tuh, yang dia ngaku-ngaku pernah ketemu Tuhan katanya naik mobil Rolls Royce itu katanya. Pernah dengar nggak? Nah itu contoh-contoh orang munafik. Itu munafik yang akbar. Kalau munafik yang asghar itu contohnya gini. Saya ngomong tapi tidak saya lakuin. Nah itu contoh nifak yang kecil, itu contohnya. Ya. Terus apa sih dampak dari nifak ini? Ada yang tahu nggak dampaknya apa aja? Nah, dampaknya itu pertama itu merusak kepercayaan kita terhadap masyarakat atau sosial. Selanjutnya menimbulkan konflik atau perpecahan. Jadi kalau kita munafik itu jadi orang susah percaya lagi sama kita. Selanjutnya itu nifak itu dapat mengikis keimanan dan akhlak kita. Nah itu contoh atau penjelasan dari nifak. Selanjutnya itu ada keras hati atau emosi. Ada yang tahu nggak emosi itu apa atau keras hati itu apa? Nah contohnya pengertiannya itu kayak kita tidak direspon atau apa, jadi itu bertentangan, itu bisa menyebabkan timbulnya emosi, ya. Jadi dalam hadis itu dijelasin anna rajulun qala in nabi sallallahu alaihi wasallam ausoni la takdob. Artinya apa nih, tahu nggak? La takdob itu janganlah marah. Hadis tersebut juga menganjurkan kita untuk mengendalikan emosi kita terhadap lawan jenis atau sesama jenis kita. Jadi hadis tersebut menjelaskan bahwa kita itu harus sabar atau menahan amarah. Ada yang tahu nggak cara mengatasi agar kita tidak marah? Ada nggak? Yang pertama apa? Tahu nggak? Pertama
sabar. Terus kedua, hah? Iya, menahan amarah itu dengan apa? Masuk. Selanjutnya yang ketiga apa? Hah? Berwudu. Nah, berwudu udah 3 aja ya. Misalnya gini, contoh dari misalnya kita lagi emosi, yang kita harus lakuin itu apa? Misalnya kita sedang debat nih, sedang debat di suatu forum, dan apabila kita emosi, yang kita harus lakukan apa? Yang pertama yang kita lakukan agar kita terkontrol, kita harus apa? Tarik nafas dan istighfar 3 kali. Coba kita contohin ya, tarik nafasnya gimana? Gila, tarik nafas. Nah, enggak, itu contohnya aja. Nahannya gimana? Kan tadi contoh gimana? Nahannya. Nah, contohnya kita tarik nafas dalam-dalam. Tahan dulu 3 detik. Jangan lama-lama itu mati. Nah, tahan 20 detik. Masukin ke perut, habis itu buang ke hidung. Enggak, Maksudnya gini loh, tarik dari hidung, ya kan? Tarik dari hidung, tahan, buang dari mulut. Nah itu maksudnya. Lakuin selalu 3 kali. Habis itu istighfar, pasti tenang. Percaya nggak? Percaya nggak percaya? Percaya. Karena saya ngajar. Masih dalam keadaan ini harus percaya. Selanjutnya yang terakhir itu ada hadis tentang keras hati, yaitu innallaha ghadaba minasyaitonir. Sesungguhnya marah itu sebagian apa? Setan. Sudah jelas kan? Nah, baik. Dari materi kita ini ada yang bisa menyimpulkan nggak? Yang bisa menyimpulkan Nesya, apa? Nesya silakan. Dengerin ya. Tepuk tangan Indonesia. Sekian materi dari Bapak. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.